Halo YouTube, berjumpa lagi bersama saya, Bobby Oktarianda di channel saya sendiri tentunya. Dan selamat datang kembali di podcast Cuber Indonesia, di mana saya bersama Cuber lain secara online akan membahas hal apapun tentang dunia cubing. Bagi kalian yang dengerin podcast ini di YouTube, kalian gak perlu capek-capekin mata buat mantengin layar handphone kalian, karena podcast ini full ngobrol online doang. Jadi, kalian bisa lanjutin aktivitas kalian seperti biasa. Pada episode kedua ini, saya sudah ditemani oleh Daniel. Jadi apa aja yang kita bahas? Simak podcastnya. Jadi selamat mendengarkan. Halo Daniel, apa kabar? Halo. Oh, baik-baik. Oke. Kesibukannya sekarang apa sih? Aku tuh kelas 3. Oh. Cuman ini sudah selesai sih. Oh iya. Cuman sibuknya itu kan aku sering buat film gitu, makanya nggak sempat. Gitu. Oh iya. Beberapa kali sempat cek di Instagramnya, emang banyak banget tuh video-video keren tuh. Sekarang masih aktif sih? Apa? Sekarang masih aktif nge-cube itu nggak? Cubing nggak? Enggak sering sih, cuma ya kadang-kadang aja. Jadi masih main lah, tapi nggak seaktif. Iya, masih main. Terakhir kali main itu kapan? Terakhir kali main kemarin. Itu sub berapa tuh mainnya? Sub 15 sekarang. Waduh, itu penurunan ya? Di semua event atau? Turun banget loh. Hampir semua event malah. Semua event. Iya, semua event. Kan sekarang kan waktu apa? Ya, kan sekarang kan waktu main Rubiknya tuh jadi apa ya? Berkurang lah ya, bisa dibilang. Biasa main tuh event apa aja? Kalau lagi main? 3 sama 4 kalau di rumah. Oh iya, oke. Sekarang YouTube-nya yang apa namanya? YouTube-nya masih jalan nggak sih? Atau emang udah top nggak YouTube lagi gitu? Sebenarnya aku pengen lanjutin, cuman aku bingung mau buat apa sih. Kenapa nggak itu aja? Kan itu bikin film tuh kan, diupload aja di satu channel itu, di channel yang sama maksudnya. Sebenarnya dipisah sih itu, ada 2 channel jadinya, yang untuk film sama buat yang YouTube. Oh jadi namanya sekarang ada 2 channel gitu? Iya, ada 2 channel. Namanya apa yang satunya? Sama, tapi nggak ada Muhammadnya. Oh, oke teman-teman. Jadi kalau kalian pengen ngelihat film buatan Daniel, kalian bisa langsung cek di Daniel Kautsar, channel YouTube-nya itu. Jangan lupa di subscribe ya. Iya, makasih. Sedikit loh itu. Tapi masih suka update nggak sih tentang dunia cubing di Indonesia khususnya? Awalnya suka, cuman kan agak lama enggak, itu jadinya kayak ketinggalan main banyak gitu. Oh, iya. Yes. Terus jadinya kayak mau ngejar susah. Masih beli Rubik baru nggak? Kan banyak tuh Rubik zaman sekarang yang wah gila. Keluaran zaman sekarang Rubik makin mahal, Rubik makin bagus. Rubikku yang 3 itu masih Yuxiao yang lama. Yuxiao Pro. Masih pakai itu. Enggak, Yuxiao yang awal sih. Oh iya, ingat. Udah berapa tahun itu, enggak tahu. 5 mungkin ya. Iya, udah lama banget. Soalnya enggak apa? Kenapa? Lanjut aja dulu. Soalnya itu enggak kayak bingung sih kalau mau beli sekarang itu mau beli apa, enggak begitu enggak begitu mudeng juga. Tapi itu pernah nggak sih kepikiran buat pengen nih beli Rubik yang lagi hype kayak GunCube nih. GunCube kan di Indonesia itu hype banget. Mahal loh. Iya, justru hype-nya karena mahal. Nggak mampu aku. Tapi di zaman terakhir nge-YouTube tahun berapa sih? Lu nggak ngeliat juga? Sih berapa? 2 tahun yang lalu kayaknya. 2 tahun yang lalu udah ada GunCube belum ya? Udah ada. Ada ya. Aku pernah beli pernah dipinjemin yang SM kalau nggak salah. Oh, yang SM. Oh iya, dulu kelas tertingginya SM ya? Nah, dulu SM. Habis itu ada 364 kan? 354. Iya, 354 lah. 354M keluar. Terus Iya, keluar habis itu lagi, banyak lagi. Aduh. Enggak.
udah nggak ikut begitu. Di situ udah nggak ikut lagi. Oke, jadi Soalnya di apa? di sini juga nggak begitu ramai juga sekarang di Pekalongan. Oh ya, tinggal di mana sih? Saya banyak yang Pekalongan belum aku. tahu juga. Pekalongan bukannya ada Eh, komunitas ya di sana? iya, tapi kebanyakan udah di luar kota. Oh, jadi membernya udah pada di luar kota semua gitu. Iya. Vakum dong berarti ya sekarang komunitasnya. Ya lumayan vakum sih, nggak begitu aktif. Nggak begitu aktif. Agenda terakhir kalau tahu nih, mungkin masih update mungkin si Danielnya. Agenda terakhir di komunitas itu apa? Terakhir kali. Gathering Lomba, mungkin. nggak Lomba lomba ya? terakhir. Heeh. Itu kapan? Bulan tahun lalu itu, Udah 2019. lumayan lama ya. Iya lumayan lama. Tapi sekarang kan udah mulai itu ya, apa namanya? Udah mulai renggang lah jadwalnya kan. Udah mulai aktif Iya, cubing lagi nggak, bro? udah sekarang di Udah rumah mulai. terus. Iya kan COVID-19 ini susah emang. Semua orang di rumah gitu. Iya. Nah, belakangan ini kan apa ya, lagi itu hype banget tuh. Karena wabah corona ini banyak kompetisi-kompetisi yang dibatalin. WCA ya, khususnya Iya. kompetisi vaksin WCA. Terus bermunculan nih kompetisi online gitu. Menurutmu gimana sih tentang kompetisi online? Kamu pernah ikut nggak sih kompetisi online? Belum pernah aku. Belum pernah ya. Tapi kan Ah. basicnya itu kayak weekly race di NSA kan. Iya, dulu kan sering ikut tuh. Pas awal-awal dulu. Pendapatmu gimana tentang kompetisi online? Ya bagus sih itu. Kan apa namanya? Kayak memberikan ruang biar nggak begitu, biar ada tempat buat lomba juga. Ya kan? Kan Iya, juga betul. lebih nggak begitu nggak harus datang. Juga lebih simpel kan berarti ngadainnya. Betul. Untuk emang sih dia lebih praktis juga kan, semua orang gratis daftarnya, Nah, bisa mudah ikut. banget diakses. Tapi menurutmu agak sedikit nggak adil nggak sih buat ini kompetisi online ini, atau rawan kecurangan gitu? Kan online nih, kita offline aja kadang masih ada yang curang gitu. Oh iya, itu ya lumayan rawan sih ya. Iya, Ya kejujuran diri sendiri aja sih kalau kataku. kejujuran. Soalnya kan dulu kan juga ada yang nggak jujur kan pas di NSA itu. Wah, aku nggak tahu tuh, aku belum terlalu update mungkin. Dulu Itu tuh ada kenapa soalnya. itu? Boleh Kenapa? diceritain kalau masih ingat? Dulu tuh kan ada yang dulu tuh ada namanya Steve Lee. Wah, siapa itu, nggak kenal. Jadi dia itu dulu tuh kalau di Clearance tuh kalau nggak salah kayak apa namanya, waktunya tuh enggak gini kan, awalnya dia itu baru mulai cubing, terus waktunya tuh udah lumayan cepat gitu. Kejadiannya kan nggak ngira kalau dia itu emang segitu kan. Iya, progresnya bisa secepat itu ya. Nah terus dia tuh ditantang buat ikut kompetisi offline di Jogja nggak salah. Dia orang mana? Dia orang Jogja. Iya, orang Jogja. Terus dia itu ya kebetulan aja dia itu ikut dan emang sesuai sih waktunya. Cuman kan kayak cepet banget itu loh. Dari awal mulai sudah langsung sudah sub 15 atau berapa gitu, aku lupa dulu tiga-tiganya. Oh iya. Cepet tuh. Apalagi zaman dulu 15 itu susah banget ya. Iya susah banget. Dia itu dulu apa namanya? Ya final strike bareng sih dulu. Pas masa-masanya aku masih gitu. Oh, oke. Terus itu solusinya gimana? Apakah dibiarin atau ada konsekuensi? Kan kita juga nggak tahu kan kalau dianya curang atau enggak kan. Jadinya ya belum tahu sih konsekuensinya gimana. Tapi jujur aku pernah curang di kompetisi online. Tapi bukan saat ini, tapi di tahun berapa itu. Kamu tahu itu nggak? Forum speed solving? Iya tahu. Nah
Nah di sana kan ada kompetisi online mingguan kayak gitu kan, weekly race lah anggap aja. Iya. Nah aku pernah tuh iseng ikut FMC kan. Iya. Aku pakai lah apa itu namanya aplikasi yang di handphone itu, Scramble, yang untuk nyusun Rubik dalam 20 gerakan. Aku coba dong ikut. Akhirnya aku ikut. Sehari kemudian langsung di ban aku. Result aku udah dianggap itu DNF gitu. Jadi dia ada konsekuensinya gitu, dan aku nggak tahu gimana mereka bisa tahu kalau aku curang gitu. Padahal aku udah set sedemikian rupa itu nggak bisa apa ya, supaya nggak ketahuan gitu kan. FMC kan sulit gitu untuk ketahuan, apalagi dia ada solusinya, harus ditulis solusinya. Aku udah tulis itu semua kayak normal gitu, ketahuan gitu. Itu makanya aku tuh wah keren nih gitu. Itu belum pernah aku ceritain loh ke orang lain kalau aku pernah curang gitu. Serius. Itu mungkin apa ya? Udahlah gitu. Menurutku itu mungkin kayak apa ya? Tiba-tiba masuk terus kok langsung bisa 20 move atau 21 gitu kan, kayak agak aneh kan? Apa enggak sih? Ya emang sih mencurigakan emang. Atau enggak apalagi kan di WCA kan juga historinya kan ada. Nah mungkin karena aku orangnya belum pernah ikut kompetisi resmi, kan nggak ada akun WCA, jadi nggak ada historinya. Mungkin karena itu kali ya. Iya mungkin. Sama kayak yang tadi CV itu kan juga gitu awalnya. Oh iya. Tapi kalau seandainya ada cuber yang dia kan terakhir kali ikut kompetisi WCA itu udah lama banget gitu kan. Tapi sekarang dia belum ikut lagi, tapi waktunya udah berbeda banget dari yang dulu. Terus apa ya, kalau dia ikut kompetisi online gitu waktunya beda banget, dicek sama panitia kompetisi online-nya, terus dicurigai dong pasti karena beda banget sama yang itunya apa namanya, history terakhirnya kan. Menurut kamu salah nggak sih kalau orang yang kayak gitu diberikan hukuman juga kayak aku gitu? Kan sama-sama itu apa namanya, nggak ada bukti yang kuat kalau dia itu beneran apa namanya, murni kalau itu hasil yang dia ya nggak dimanipulasi gitu. Nggak masalah sih kalau kataku, kalau di band kan panitia kan juga mengantisipasi kan. Iya nggak sih, jadi kan ya misal di band kan bisa ngajuin juga kan kalau sebenarnya nggak salah gitu kan. Oh iya kayak apa namanya, pembelaan diri lah ya gitu kan, bisa seharusnya kan kalau di band gitu kan juga panitianya kan banyak mesti mikir-mikir kan sebelum ngeband itu. Iya banyak ya kayak gitu lah. Kemudian banyak loh yang ngelakuin kecurangan di kompetisi online itu yang kayak manipulasi waktu. Aku sering tuh ngelihat di kan belakangan ini Cubing Time. Tahu Cubing Time nggak? Tahu. Nah itu kan dia juga ngadain kompetisi mingguan kan. Iya. Banyak banget tuh list yang kayak aneh-aneh gitu. Ada yang dapat 3 detik tapi nggak pernah tahu gitu siapa ini orang ini. Nggak pernah kedengaran di dunia Cubing. Bahkan ada cuber asal Singapura itu namanya Zelik Femdex gitu. Kayak ini kayaknya bohong deh. Zelik Femdex kayak terlalu ketahuan. Akhirnya aku lapor dong ke itu Cubing Time. Lapor ke Cubing Time. Akhirnya dihapus gitu. Tapi kan emang sih untuk sementara itu solusi ya. Emang bisa kayak gitu. Tapi kan suatu saat pasti terulang lagi kan kejadian kayak gitu. Iya kan, buat akun kan mudah sih. Iya, buat akun kan mudah. Nah, belakangan ini forum speed solving dia agak dipersulit pembuatan akunnya tuh. Aku kemarin ngecek. Lama nggak buka aku. Dia jadi harus diverifikasi dulu lewat, dia harus permohonan dulu sama itu siapa itu, pokoknya sama salah satu panitia organizernya. Jadi nggak bisa semudah gitu. Berarti kayak ya dipersulit ya berarti ya. Iya, jadi kita tuh kayak daftar, emang beneran daftar banget gitu, kayak ikut kompetisi. Jadi kita harus daftar, informasi kita harus jelas gitu. Menurut kamu itu apa ya?
worth it nggak sih buat dilakuin? Worth it aja sih. Cuman kalau emang ngadain race-nya itu untuk latihan ya nggak perlu kayak gitu juga. Nah, kalau di problem solving itu latihan doang sih, tapi setauku itu ada hadiahnya juga buat random sih hadiahnya, kayak giveaway gitu dari Cubicle. Dia kan kerjasama. Iya, kan kalau ada hadiahnya mending diseleksi dulu kataku. Kan berarti kan itu kan kayak semacam ya agak resmi gitu kan. Oh iya, betul. Ada niatan buat ikut kompetisi online? Lagi banyak-banyaknya nih. Mungkin nanti Ya, khusus lihat waktu. Nah, untuk di kecurangan mungkin ya emang apa ya? Emang sulit buat diantisipasi gitu. Bisa di apa ya? Diatasi untuk sementara, tapi untuk sementara waktu aja nggak permanen kan? Iya, nggak permanen. Nah, di sisi lain untuk penggunaan timer itu kan berbeda juga antara penggunaan timer fisik dengan timer PC kan. Yeah. Menurut kamu itu apa ya? Adil nggak sih? Atau emang harus disamaratakan gitu peraturannya? Kalau pakai timer yang fisik itu sebenarnya ya akurasinya emang beda sih, tapi kan juga ada jeda waktu antara timer sama itu kan. Iya, timer sama waktu mau mulai solve kan. Kalau kataku sih nggak begitu masalah sih, kan bedanya nggak jauh-jauh amat lah. Paling cuman ya itu kalau cubing kan 0, berapa aja kan tetap dihitung kan. Iya, apalagi untuk yang udah kelas atas kan. Iya. Ya kalau itu susah sih, kan juga nggak semua orang punya kan. Nah, apakah menurut Daniel nih, apakah harus disamaratakan pakai PC gitu? Kalau PC kan atau smartphone kan semua orang punya gitu. Kalau kataku, kalau misal dia punya yang fisik itu dipakai aja, tapi kalau nggak punya ya yang PC kan nggak masalah sih. Lagian juga, iya juga sih, tapi kalau seandainya disamaratain gitu kan pakai timer fisik susah juga kontrolnya kan, kita nggak tahu pakai timer fisik atau enggak. Aku pernah kepikiran nih untuk, kan udah 3 kali aku bikin kompetisi online tuh sebelum-sebelumnya. Pernah kepikiran buat kompetisi online tuh wajib dibikinin video. Menurut kamu worth it nggak kalau dibikin video gitu kan, kesempatan curangnya bisa berkurang gitu? Worth it aja sih, tapi ya yang jadi panitia yang lumayan ribet loh. Iya sih, betul. Tapi nggak masalah sih kalau panitianya apa namanya siap. Iya, nggak masalah sih, dilakuin nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau emang kayak kata Daniel tadi, mungkinnya kalau ada hadiahnya gitu, yang sifatnya lumayan resmi gitu ya. Jadi emang benar-benar menjunjung sportivitas. Iya kan kalau itu kan nggak begitu itulah. Kalau seandainya seandainya Daniel pengen bikin kompetisi online gitu, Daniel bakal bikin kompetisi online yang kayak gimana sih? Kalau seandainya punya kesempatan gitu bikin kompetisi online, yang bisa orang ikut sebanyak-banyaknya. Di Indonesia kemarin yang paling banyak berapa ya? Di Medan speed cubing itu sampai 179. Itu yang paling banyak nih di Indonesia. Soalnya aku kalau buat kompetisi itu nggak pernah rame loh, jujur. Entah itu karena emang lokasi kotanya atau waktunya, aku kurang paham. Kayaknya waktunya sih. Iya sih. Aku pernah mau coba bikin kompetisi juga official, cuman harus terpaksa dibatalin karena waktunya yang nggak itu. Kan kalau aku tuh gimana ya? Aku tuh kalau mau ambil hari libur mesti kedahuluan sama yang lain gitu. Terus kalau nggak hari libur, kami. Jadi aku tuh kayak kalau misal aku mau ambil hari libur, nah jadi aku tuh udah niat nih dari misal 4 bulan yang lalu.
Cuman teman-teman gue tuh yang komunitas itu yang susah, jadinya kayak ya ke delay gitu. Iya, jadi nyocokin jadwalnya itu susah emang ya. Makanya gitu. Belum pernah rame banget sih, belum pernah. Paling banyak berapa? 40. Lumayan nih. Untuk di apa ya? Untuk skala di Sumatera mungkin, khususnya Sumatera bagian selatan susah tuh buat ngumpulin Tapi kalau segitu. Pulau Jawa enggak lah. Ya, Pulau Jawa mungkin berbeda skalanya. Karena apa ya? Iklim cubing di Indonesia tuh yang paling kental mungkin di Jawa ya, Pulau Jawa. Iya, Jawa. Pulau Jawa. Kalau Sumatera ya paling yang Medan sama sana gitu. Ya Medan dan sekitarnya mungkin yang lebih banyak. Iya. Untuk Sumatera bagian lain rada susah. Sama itu Sulawesi ada. Sulawesi Makassar. Aku belum pernah. Oh iya. Celebes. Ya kalau nggak salah. Nah, saatnya kita masuk. Jadi tadi aku udah minta kalian buat ngirim pertanyaan aku bikin story kah? Gimana sih ngomongnya? Bentar. Daniel, kalau kamu nge-YouTube berapa kali tag sih paling? Dulu kalau Sering dulu retake sering banget loh. Dulu tuh kayak kalau buat intro tuh kayak 5-10 kali lah dulu intro. Video yang paling susah dibikin apa di YouTube? Yang Rubik kan? Iya, yang konten Rubik. Apakah konten review atau konten tutor? Iya, unboxing sih, karena kan langsung. Aku pernah aku tuh salah ngomong tapi sudah dibongkar, jadi yang susah. Jadinya oh iya, jadi nggak bisa ulang ya. Di dubbing itu pas itu. Lo ngatasinnya kayak gimana? Di dubbing. Oh, dubbing. Aku nggak pernah tuh, nggak kepikiran aku nge-dubbing. Serius. Oh, ya? Kan kalau ilmu baru nih buat kalian yang apa? Kan kalau unboxing kan nggak kelihatan mukanya, jadi cuma tangan. Jadinya aku ngomong aja. Jadi kayak aku tuh masih ngomong padahal ya enggak, ngomongnya salah pas itu. Oh ya benar juga, aku nggak kepikiran sama sekali loh. Sering kok ini kalau ada beberapa ya gitu. Oh ya, tadi aku udah bikin juga sih iseng, kayak kemarin aku sempat survei gitu. Iya. YouTuber atau konten kreator Rubik yang kalian favoritin nih, banyak tuh masuk tuh. Salah satunya ada Muhammad Daniel Kausar gitu kan. Ada juga kayak WBcuber, Surapurna gitu, Om Cendi gitu. Terus dipilihlah 6 yang paling banyak, itu yang paling banyak vote itu dapat Surapurna, Balam, sama Daniel juga, WBcuber, ada siapa satu lagi, Naval Sidki, Om Naval itu, kemudian ada aku gitu. Hari itu udah aku post, udah aku suruh mereka vote. Itu kayak iseng lah, cuman bikin Indonesian Cubing Award gitu kan. Iya. Jadi nanti mungkin pengumumannya besok bakal diumumin siapa yang dapat penghargaan di konten kreator Rubik terfavorit. Iya. Menurutmu apa ya? Untuk konten kreator Rubik yang sekarang nih, yang yang masih aktif gitu, sempat nonton nggak sih channel-channel lain gitu yang di Indonesia ya khususnya? Si Balam sih paling aku pernah lihat. Kalau si BB itu sudah lama nggak aktif juga kayak aku, seingatku loh. Oh ya, BB, aku sempet nanya loh sama aku ngambil salah satu video dia. Yeah. Aku edit kan, aku ambil cuma 5 detik apa 3 detik gitu buat parodi review, bukan review sih, iklan Rubik gitu. Yeah. Tapi versi kocaknya gitu. Aku tanya sama dia, dia bilang gini, itu bukan channel aku katanya. Apakah udah dijual atau gimana sih? Tahu nggak? Ada dengar kabar nggak? Tahu aku. Atau aku terakhir nanya dia itu udah lama banget. Berarti kapan ya? Kan maksudnya aku mau ke Bali, terus aku ngabarin dia bisa ketemu enggak, terus ya gitu. Oh iya.
Udah lama banget berarti itu. Kayak 2 tahun atau. Ya 2 tahun berarti ya. Ya soalnya dia udah nggak update video lagi, dua dia bisa bilang gitu kok bukan punya dia gitu, apa udah dijual gitu. Iya. Aku tanya dong, lah terus punya siapa gitu, nggak dijawab sama dia. Ya udah, aku nggak tahu apakah itu main atau gimana, bercandaan. Kan dia itu aku lihat di Surabaya kalau nggak salah si WB itu. Oh dia Kalau nggak salah apa di mana gitu. Di Jawa kalau nggak salah tuh. gitu. Oke. Tapi katanya tadi kan kalau lihat channel di Indonesia tentang Rubik paling lihat Balam kan. Iya, Bang. Menurutmu video-video di Balam itu Ya gitu lah. Ya gimana ya? nggak Ya apa-apa kan? kayak video biasa sih. Dia kayak apa? Ya kayak biasanya aja. Ya kayak biasanya aja. Aku beberapa kali aja sih lihat punya Balam itu. Oh, itu ngeliat apa? Review atau tutor? Nggak mungkin tutorial sih. Review. Review kan pas itu di apa namanya? Di YouTube kan keluar kan, aku kan nggak subscribe dia, itu keluar aku lihat. Oh iya. Lihat sebentar doang sih, nggak lama. Soalnya aku emang nggak update Rubik. Seringnya itu di luar. Kayak videonya Chris Olson yang itu sih. Iya. Yang dokumenter itu. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi lagi iseng buka YouTube, ada muncul gitu channelnya Balam, penasaran kan? Iya. Buka. Iya. Oke. Konten di YouTube-mu apa sih? Apa aja? Apakah cuman tutorial atau review doang mungkin? Atau pengen nambah lagi konten kalau seandainya ada kesempatan? Dulu tuh sempat mau buat race tiap minggu, cuman karena sepi jadinya nggak jadi. Banyak dulu tuh zamannya weekly race tuh sih dulu. Iya. Zaman weekly race pengen buat tapi nggak jadi. Terus apa namanya? Udah sih. Sama review, unboxing, tutorial, video solving. Oke. Menurutmu gimana sih tentang channel Rubik nih yang khususnya di Indonesia? Banyak sih channel Rubik di Indonesia itu tapi kontennya itu yang rata-rata cuman paling review, tutorial, dan tutorialnya pun kadang sama ya di channel antara satu channel dan channel lain. Dengan yang lain dulu ya. Iya. Menurutmu apa? Bosen nggak sih kalau kamu nonton kayak gitu? Kalau aku sih jujur bosen ya, kayak ngelihat sama. Paling kalau beda beda objek yang di review mungkin oke lah buat ditonton. Mungkin kalau emang metode yang beda baru aku tonton gitu. Kalau cuma untuk melihat kayak review ini lagi gitu, tutorial ini lagi udah pernah lihat juga di channel lain. Jadi rada bosen gitu. Iya emang. Makanya aku bingung mau buat apa. Tapi aku pernah. Aku tuh kan. Apa? Aku kan pernah nanya di grup WA. Oh iya. Itu yang aku. Enaknya buat apa gitu? Iya. Enaknya buat apa? Kan malah minta tutorial kan udah pernah buat. Nah, aku kasihin linknya. Dia bilang. Soalnya aku juga bingung buat apa lagi. Oke. Sekarang pun Balam udah mulai jarang bikin video juga sih, beberapa bulan dia vakum nggak bikin video. Jadi udah mulai sepi lagi nih. Om Chen katanya mau balik tapi belum tahu balik laginya kapan. Dan YouTuber lain ya mereka nggak fokus sama konten-konten yang lain, paling tutorial. Karena menurut kamu kenapa sih tutorial paling banyak dibikin sama konten creator yang apalagi yang masih baru nih, yang masih baru mulai kayak aku? Yang paling gampang sih kayaknya kan, jadi kita tinggal kayak ngasih yang kita tahu aja kan, nggak perlu nyiapin Rubik terus di review, itu kan nggak perlu. Kayak yang paling simpel gitu. Kan ada yang dua yang paling simpel, video solving sama buat itu
buat apa namanya buat tutorial. tutorial. Tapi tutorial aku sih nggak masalah kalau tutorial dibikin video tutorial, tapi jangan tutorial yang itu terus gitu maksudnya. Yang Rubik yang jarang gitu kan. Nggak juga sih, apa ya, nggak apa-apa tutorial Rubik 3x3, tapi aku request dong Zizi method gitu misalnya. Jarang banget tuh di Indonesia, belum Jarang. ada. Ada ya, aku nggak. Channelnya Kak Vincent kalau nggak salah. Ada ya, Dulu belum kalau tahu nggak aja. salah ada dulu. Aku Dulu lama banget tahu nggak? tahun berapa itu? Bentar. Bentar ini. Soalnya aku pernah cari juga gitu tutorial Zizi method versi Indonesia, nggak ada sama sekali gitu. Di luar negeri semua ada. Gitu. Oh ya nggak ada ya? Mungkin udah dihapus kali ya. Mungkin ada. Iya mungkin. Aku lupa di channelnya siapa, kalau nggak Vincent siapa ya? Itu baru atau udah lama banget? Udah lama banget itu. Udah. Dulu zaman Kalau aku belajar. kalau yang baru-baru ini ada satu apa ya, cuber gitu yang bikin Zizi method, cuman nggak jelas, nggak, maksudnya penyampaiannya aku nggak terlalu ngerti dan banyak juga sih yang nggak ngerti. Jadi ya anggap saja kami yang salah, nggak bisa menangkap. Iya. Oh ada di Vincent. Cuman Ada. kayak pengenalan aja. Oh, yang Big Four itu bukan? Big Four Iya, method. The Big Four. Oh iya, kali itu aku tonton sih. Dia ngejelasin Nggak ke itunya kan? tutorial yang mendetail gitu. Dia cuman pengenalan ya. Kalau nggak salah. Iya. Kalau di channelnya Daniel kan ada apa namanya, tutorial juga tuh. Itu kalau bikin tutorial di script dulu atau emang spontanitas gitu? Waktu gini, mau bikin tutorial lah, ambil perlengkapan, record, baru pikirin kata-katanya waktu bikin video, atau emang di script atau gimana? Ada yang di script, ada yang enggak sih. Misal kalau yang 3x3 emang aku script. Oke. Kalau Kenapa? yang big cube enggak. Kenapa tuh yang 3x3 di script? Apakah emang ada beberapa poin yang harus dijelasin lebih detail atau gimana? Kalau yang dijelasin lebih detail sebenarnya harusnya yang big cube ya. Cuman kalau tiga-tiga itu kan jadi kayak bukan script sih, cuman kayak apa ya? Kayak misal video ini tuh jelasin ini gitu. Oh, poin dari poinnya aja gitu. Kalau yang big cube enggak langsung spontan. Makanya banyak yang komen kok videonya cepat banget gitu atau gimana gitu. Menurutmu lebih apa ya? Lebih mudah dipahami yang mana? Yang video yang dibikin karena skrip atau emang video yang spontanitas atau imbang gitu? Sama-sama mudah dipahami. Mungkin yang di skrip ya. Soalnya kan lebih ada arahnya. Oke, betul juga. Ya, lebih teratur mungkin. Gitu lah. Iya. Teratur. Jadi kalau bikin video, aku sih kalau bikin video juga untuk review Rubik, soalnya banyak yang request. Kalau review emang buat script kalau aku. Ya, aku dulu pernah nge-review Rubik di apa ya? Udah lama banget gitu. Cuma nggak aku upload karena ini kayaknya bukan review Rubik deh. Nggak jelas ngapain gitu kan. Apa yang di review juga aku nggak ngerti gitu. Aku nggak terlalu paham tentang apa ya, feel dari Rubik gitu. Apa cutting corner aku nggak pernah. Aku bikin konten itu nggak pernah bahas cutting corner. Aku nggak pernah bahas yang itu feel-feelnya. Jadi aku cuman kayak apa yang aku catat, udah itu yang aku omong aja. Makanya banyak yang bilang itu dibahas dong cutting cornernya kayak gimana, smooth nggak Rubiknya gitu. Aku ya nggak terlalu apa ya menguasai review, jadi nggak pernah bikin review gitu. Cuman gara-gara aku kan nulis di Rubik ID loh, jadi di sana aku disuruh nge-review juga. Jadi akhirnya ya udah deh, sekalian aja belajar nge-review gitu. Jadi cuman kayak ini kapan sih dibuat, kapan rilisnya, kapan
itu harganya berapa, dimensinya segala macam gitu. Jadi baru 3 kayaknya atau 4 video tuh. Yang bener-bener di konsep cuma 2 sih. Jadi susah. Iya. Aku tuh malah gini, kayak kan awal-awal aku nggak di konsep ya buat Iya. video itu. Terus akhir-akhir ini sebelum aku nggak upload lagi kan aku buatnya di konsep. Iya. Nah, itu tuh yang lihat itu malah kayak menurun gitu loh. Jadinya kayak ya Ada. udah di konsep kok malah lebih dikit kan, jadi kayak agak males gitu ya. Iya betul. Lebih singkat kalau di konsep rasanya. Enggak, bukan gitu. Kayak Gimana? durasinya sama, cuman buatnya kan pertama aku ya lebih ribet kan kalau harus ngonsep dulu, terus Iya. apa namanya nyiapin yang perlu apa kayak ya tambahannya gitu. Terus Iya, betul. kan kalau nggak di konsep kan tinggal udah jalan aja. Cuman yang lihat itu lebih banyak yang nggak di konsep. Oh gitu ya, ngaku ya ternyata. Nggak tahu ya. Nggak, ya dilihat dari YouTube gitu. Ya juga sih. Tapi aku pernah kepikiran gini, kalau untuk review ya, orang untuk view ya, Iya. mungkin dimensi cube-nya kali, kayak jenis cube-nya. Mungkin kalau Rubik 3x3 lebih banyak peminat untuk orang nyari video reviewnya gitu. Iya mungkin. Karena lebih umum ya. Aku pernah kepikiran gitu, Sal. Aku upload Rubik 2x2 itu dibandingkan review Square One itu lebih banyak yang itu 2x2, baik itu di artikel maupun di video gitu. Iya sih, ini juga aku lihat itu memang gitu. Yang di luar 3x3 nggak banyak. Oke. Untuk video, misalnya bikin video review, clickbait nggak sih? Perlu nggak clickbait? Atau kan, wah, Rubik mahal. Ya perlu aja sih, nggak apa-apa. Sekarang harus clickbait kalau kataku. Harus gitu kan? Nah, kalau sekarang. Jadi Rubik mahal gitu. Kalau bikin unboxing Rubik Sultan. Aku sering nggak nemu kayak. Aku pernah iseng kan live stream gitu unboxing Rubik dari luar negeri gitu. Aku upload, aku kasih unboxing Rubik 1 juta. Udah nggak aku apa-apain gitu. Tahu-tahu udah segini aja yang nonton. Jadi kayaknya perlu banget tuh. Apalagi untuk sekarang. Iya. Oke. Lama tadi padahal udah mau masuk Q&A nih. Udah kita masuk Q&A. Iya. Saya kasihkan bahas YouTube. Jadi oke teman-teman. Jadi tadi pada hari podcast ini direkam, aku udah bikin story di Instagram, bikin kayak semacam Q&A dan beberapa Q&A dari kalian bakal kami jawab di sini. Untuk yang nggak dijawab mohon maaf karena durasi juga. Untuk Q&A kalian bisa tonton di part 2. Part kedua kalian bisa cek di channelnya Daniel. Di mana Daniel? Di Muhammad Daniel Kautsar. Muhammad Daniel Kautsar gitu. Iya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk ngobrol cubing pada episode kali ini. Jangan lupa di subscribe channelnya Daniel, linknya ada di bawah, dan tonton juga video Q&A kami berdua di channelnya dia, linknya juga ada di bawah. Jangan lupa di subscribe juga channelnya dia karena kedepannya dia bakal update lagi katanya. Doain aja semoga bakal update lagi video terbarunya. Dan saya mohon maaf apabila komunikasi yang terjadi di podcast kali ini itu tidak kelihatannya tidak teratur gitu karena kita podcastnya online dan ada yang namanya delay. Jadi kadang suaraku itu masuknya belakangan gitu, kadang suaranya kecepatan juga, jadi koneksinya juga kadang ngalor ngidul gitu. Jadi mohon maaf banget kalau kelihatannya nggak teratur banget atau nggak rapi. Udah sekian dulu untuk kali ini. Dengerin juga full segmennya ada di Anchor. Gue Bobby Oktarianda, Saya Bobby Oktarianda and see you on the next video.